Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum ibadah dimulai, kami akan membacakan warta jemaat GKI Sutopo, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu 24 Mei 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa kebaktian umum sampai akhir Juni 2020 dilaksanakan secara online melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo. Pelayan kebaktian umum Minggu secara online tanggal 24 Mei 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Pendeta Matius JF Sahartian. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak M. Parhusip atau Hayanda Saudari Ira Deborah P. atau pengurus perpustakaan GKI Sutopo pada hari Sabtu 16 Mei 2020 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 17 Mei 2020 di Bandar Lampung. Majelis Jemaat dan Jemaat ikut berbelasungkawa. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan diperuntukkan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama libur kebaktian, jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, Jemaat GKI Sutopo Bajem Curug, melalui rekening Bajem Curug dan Jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan syukur tahunan diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa persembahan syukur tahunan dapat disampaikan pada Minggu Pentakosta 31 Mei 2020 dengan cara 1. Jemaat dan simpatisan GKI Sutopo dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening GKI Sutopo BCA KCP Kisah Maun nomor 108 6233 577 atas nama CH Partini atau Sri Rohani. 2. Jemaat dan simpatisan Bajem Curug dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening GKI Sutopo Bajem Curug Bank Mandiri nomor 176 00 0153 5325 atas nama Pamuji Eko Prasetyo atau Triyono Ari Wibowo. 3. Jemaat dan simpatisan Pos Tiga Raksa dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa BCA nomor 761 063 5258 atas nama Junias K. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19.
Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih Bank BCA KCP Moderland nomor 108 164 1949 atas nama CH Partini atau Sri Rohani. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 224 bait pertama sampai ketiga, masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Saudara-saudara jemaat, kebaktian hari Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Doa adalah napas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Marilah kita sambut Kidung Jemaat 457, bait pertama, kedua, dan ke-6. Ya Tuhan, tiap jam.
kita mengakui pengakuan dosa. Jemaat kasih Tuhan Yesus, mari kita sejenak merenungkan begitu banyak kebaikan-kebaikannya yang sudah dicurahkan atas kita. Namun di balik itu semua, kita masih sering membuat kesalahan oleh karena keterbatasan dari kelemahan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, mari kita mengakui setiap kelemahan, kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Jemaat, saya persilakan berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutupnya. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, menyucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus, diundang untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga.
besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Saudara-saudara jemaat, silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat Allah yang berada di rumah, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, marilah kita memohon tuntunan, penyertaan dan kekuatan dari Allah melalui Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh merasa berbahagia dan bersyukur, sebab kami adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan, dan kami telah mendapatkan penebusan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga sungguh-sungguh merasakan kesukacitaan, dan kami juga senantiasa bersyukur karena lawatan Tuhan kepada kami, dan Tuhan juga memampukan kami dan mengizinkan kami untuk masuk dan merasakan suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan dan juga jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Keberadaan persekutuan kami saat ini sesungguhnya bukanlah karena kami adalah orang-orang yang lain daripada yang lain, ya Bapa, atau orang-orang yang berbeda-beda, tetapi karena kami adalah orang-orang yang telah Tuhan sucikan dan Tuhan benarkan oleh kesucian dan kebenaran Tuhan. Karena itu, ya Bapa, kami tidak akan menyia-nyiakan persekutuan yang indah ini, persekutuan dengan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, agar hidup kami semua dari hari ke hari Tuhan layakkan dan berkenan kepadamu, ya Bapa. Ya Bapa, kami mempertaruhkan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan melalui firman Tuhanlah kami tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan, ya Bapa. Karena itu, ya Tuhan Allah kami, ketika saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus untuk menerangi dan bekerja atas diri kami masing-masing,
dan membukakan hati dan pikiran kami. Bapa, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, pembacaan kita pada Minggu tanggal 24 di pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudara jemaat, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, serta setia untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah, yang saat ini berada di rumah masing-masing. Selamat pagi dan selamat menikmati karya kasih Allah di rumah, di tempat kediaman saudara-saudara, atau mungkin saudara-saudara melihat di tengah-tengah perjalanan misalnya. Karena memang situasi COVID-19 masih menghantui hidup kita. Bukan saja kita adalah sebagai bagian dari jemaat Allah, tetapi kita juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kita menyadari, saudara-saudara, sampai saat ini memang situasi masih kurang nyaman bagi kita. Karena itulah,
tepat sekali tema kita pada minggu ini adalah nafas hidup. Saudara-saudara, kita hidup dalam suatu ketakutan. Kita hidup dalam kecemasan. Kita takut. Saudara-saudara, itu takut artinya, takut itu fobia. Oh, sekarang banyak sekali fobia. Fobia COVID-19, fobia ketinggian, dan macam-macam fobia lagi. Tapi sebenarnya kita masuk dalam ketakutan yang menyeluruh, itulah panofobia. Kita cemas saat ini, karena kita di PHK, atau paling tidak, saudara-saudara, kita dirumahkan, dan itu menyakitkan. Kita tidak boleh berangkat keluar kota. Jadi, sudah ada yang memisahkan kita. Itulah jarak sosial. Dan itulah jarak fisik satu dengan yang lain. Namun demikian, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah, kita harus bersyukur. Kalau di minggu Paskah yang ke-7 ini Yesus Kristus melawat saudara-saudara dan saya. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahwa di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kemarahan kita karena kita harus berdiam di rumah kita, Tuhan melawat kita. Dan yang lebih dari itu adalah Tuhan mendoakan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Wah, siapakah Tuhan yang mau mendoakan umatnya kalau bukan Yesus Kristus? Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Ku. Berarti ada kemungkinan kalau Yesus Kristus tidak berdoa ya Bapa yang kudus, bisa saja mereka tidak dipelihara oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah yang berada di rumah masing-masing. Ada keterpisahan. Ketika Kristus naik ke surga, ketika Kristus harus meninggalkan murid-muridnya, Kristus sadar, Kristus tahu bahwa mereka tidak bisa berjalan sendiri. Masih banyak masalah-masalah yang harus mereka hadapi. Kalaupun sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus sudah menjanjikan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 2-3, dalam rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3. Ada sebuah janji yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Dalam situasi ketakutan murid-murid Yesus, dalam situasi kecemasan murid-murid Yesus, karena akan ditinggalkan oleh Yesus Kristus yang adalah penuntun hidup dan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kata kunci benarnya dalam bacaan kita itu adalah dipelihara. Karena itu Yesus berdoa, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Berarti para murid-murid Yesus dimintakan oleh Yesus kepada Bapa untuk dipelihara oleh Bapa.
Artinya apa, saudara-saudara? Ini berarti bahwa para murid-murid Yesus, termasuk saudara-saudara dan saya, akan dipelihara oleh Allah. Bisakah kita membayangkan lawatan Allah yang luar biasa itu? Kita diminta oleh Yesus Kristus kepada Allah, ya Bapa yang kudus. Di situ sudah berbicara tentang eksklusivitas Allah. Allah yang Bapa itu dekat, tetapi Allah yang kudus itu menunjukkan suatu tempat di mana Allah tidak bisa tersentuh oleh kekotoran-kekotoran hidup karena Allah itu kudus. Ini mau menunjukkan bagaimana Yesus Kristus yang adalah anak Allah sedemikian tunduk dan sedemikian taat kepada Bapa yang telah mengutus untuk melaksanakan karya keselamatan Allah kepada manusia. Karena itu ketika Yesus melihat bahwa para murid-muridnya akan berjalan seperti domba yang kehilangan gembalanya, para murid-murid dilihat oleh Yesus Kristus akan tercerai-berai. Maka sejak awal Yesus sudah menjanjikan kepada para murid-muridnya bahwa ternyata Yesus kalaupun naik ke surga, kalaupun meninggalkan para murid-muridnya, tetapi tidak melepaskan begitu saja karena dia berdoa kepada Allah untuk memelihara para murid-muridnya, untuk memelihara saudara-saudara dan saya. Apa sih arti dipelihara? Saudara-saudara, dipelihara itu analoginya seperti ini. Kalau kita sedang akan menanam sebuah pohon, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah kita menyirami bibit itu dengan ukuran-ukuran tertentu, sehingga bibit itu kemudian menjadi tumbuh. Dia semakin membesar, kita harus melihat apakah bibit yang sudah tumbuh itu kekurangan air, maka kita harus memberikan air sedikit. Kalau ada semut-semut, kita harus menghilangkan semut-semut itu. Kalau perlu kita membuat pagar-pagar kecil di sekeliling pohon itu, agar supaya pohon itu tidak dirusak oleh hewan-hewan, oleh binatang-binatang, atau kucing yang liwat dan menginjak bibit pohon yang sedang kita tanam. Sampai kemudian kita sudah melihat, wah ternyata pohon yang kita tanam itu sudah cukup besar. Memelihara itu seperti itu. Saudara-saudara, Yesus meminta kepada Allah, peliharalah mereka. Jadi Allah hadir. Allah melihat. Allah memperhatikan hidup dan kehidupan para murid-muridnya. Hidup dan kehidupan para murid-murid Yesus. Saudara-saudara dan saya juga adalah murid-murid Yesus. Karena itu kita yang telah mendapatkan pelawatan dari Allah, kita pun didoakan oleh Yesus Kristus. Ya Bapa yang kudus, peliharalah saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara, itu kan sebuah kabar sukacita. Untuk saudara-saudara dan saya di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kemarahan kita, karena kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berkarya di tempat pekerjaan kita, karena segala sesuatu harus dilakukan di rumah. Sebab sangat berbahaya, dan kita tidak boleh menyepelekan COVID-19 ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah. Yang kedua, Yesus mengatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Wow. Saudara-saudara, yang pertama, kita dipelihara oleh Allah.
Yesus meminta supaya para murid-murid Yesus dipelihara oleh Allah. Pertama. Dan yang kedua, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya saudara-saudara dan saya menjadi satu sama seperti Yesus dan Allah. Wow. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kesatuan kita dengan Allah dan Yesus Kristus bukanlah sebuah kesatuan badaniah. Karena kesatuan kita dengan Allah, kesatuan kita dengan Yesus Kristus adalah suatu kesatuan di dalam iman, kesatuan di dalam pengharapan, dan kesatuan di dalam percaya kita. Ini sebuah dinamika kehidupan yang mungkin di luar logika berpikir kita. Supaya saudara-saudara dan saya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya saudara-saudara dan saya menjadi satu sama seperti Yesus dan sama seperti Allah. Itu bukanlah kesatuan badaniah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah, apakah dengan demikian ketika Yesus mengatakan, aku mendoakan mereka, aku tidak mendoakan dunia? Apakah Yesus menentang Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya baik adanya? Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal 1. Aku mendoakan mereka, tetapi aku tidak mendoakan dunia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesus tidak menantang Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya baik adanya. Tetapi inilah bentuk Yesus yang memberikan suatu jaminan kepada murid-muridnya saat Yesus meninggalkan murid-muridnya. Saat Yesus meninggalkan saudara-saudara dan saya ketika Yesus Kristus naik ke surga. Kita tidak melihat saat ini Yesus Kristus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Karena Yesus menjanjikan roh penghibur, roh yang akan menyertai. Itulah sebagai satu kesatuan. Karena itulah para murid-murid Yesus juga harus menantikan roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Itulah yang saudara-saudara dan saya jemaat Allah lakukan doa menjelang Pentakosta. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi Allah yang berada di rumah masing-masing. Dalam kesukacitaan kita, dalam rasa syukur kita karena kita telah dilawat oleh Yesus Kristus, biarlah ini semakin menguatkan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi kita saat ini. Sosialisasi sudah terputus. Saudara-saudara, kata Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial. Jadi biar bagaimanapun manusia akan selalu bersosialisasi, bersosialita. Sosialita kita sering mengartikan kebersamaan. Atau katakanlah begini, sosialita sebenarnya itu bukanlah kebersamaan atau menjadi sama dengan yang lain. Karena sosialita itu lebih eksklusif. Tetapi sosialita yang sebenarnya harus kita lihat memiliki arti menjadi sesama bagi yang lain. Nah, ini yang membedakannya. Selama ini kita selalu melakukan sosialita, kita berkumpul bersama-sama dengan yang sejalan dengan kita, yang sepemahaman dengan kita, yang segolongan tingkat sosial dengan kita, itu sebuah kebersamaan.
atau menjadi sama dengan yang lain. Tetapi sosialita yang sebenarnya adalah bagaimana kita hadir di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita hadir di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita menjadi sesama bagi yang lain. Nah, ini arti yang berbeda tentu saja yang kita dapatkan dari pengertian sosialita, dari pengertian sosialisasi. Jadi ketika ada social distancing saat ini, ketika kita menganggap bahwa kita tidak bisa lagi bersosialita, tetapi kalau kita mengartikan secara positif bahwa sosialita, bersosialisasi itu menjadi sesama, tentu kejadian-kejadian yang saat ini kita hadapi dan mungkin akan terus berlanjut, akan kita masuki ini dengan penuh sukacita. Jadi nafas hidup sebagai tema kita pada Minggu tanggal 24 ini bukan sekedar orang bernafas. Tapi nafas hidup ini harus kita lihat dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita. Bagaimana hubungan kita sebagai bagian dari jemaat Allah, kalaupun kita tidak dapat berkumpul karena memang ada batasan-batasan sosial, kita hanya bisa beribadah di rumah. Tetapi itu tidak berarti kita terhenti nafas hidup kita. Tetapi bagaimana ketika kita harus berkarya dari rumah kita, kita hadir bagi sesama kita. Kita menjadi sesama kita. Karena ternyata sosialita yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita hadir, bagaimana kita berkarya melalui keterbatasan kita di rumah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah sebabnya Allah harus melawat manusia. Sebab kalau tidak, saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Yesus, itu akan tercerai-berai. Itu akan ditinggal satu dengan yang lain. Saling meninggalkan satu dengan yang lain. Seolah-olah kita tidak mempunyai seorang gembala. Karena itulah Yesus mendoakan saudara-saudara dan saya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Allah, marilah bersama-sama dengan penuh sukacita dan senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah. Kita akan terus berkarya, kita akan hadir di tengah-tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas kita di rumah kita masing-masing. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Bahkan kita didoakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, agar supaya kita tetap dipelihara, agar supaya kita tetap diperhatikan, agar kita tetap dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhan, segala kesulitan-kesulitan kita sekalipun akan diperhatikan oleh Allah. Ketika Allah melawat saudara-saudara dan saya, ketika saudara-saudara dan saya didoakan oleh Yesus Kristus agar kita dipelihara oleh Allah, kita harus melihat ini sebagai sebuah kesempatan kita. Di tengah-tengah keterbatasan kita. Kita masuk ke dalam dunia melalui aktivitas kita di rumah kita masing-masing. Kita berkarya melalui rumah kita. Pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan melalui rumah kita. Di rumah. Dan pada waktunya ketika kita harus berdamai dengan situasi dan kondisi, kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Karena Kristus telah meminta kepada Bapa, peliharalah mereka. Saudara-saudara dan saya juga mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Oleh karena itu, selamat memasuki kehidupan kita yang baru. Ketika Allah
telah memberikan roh penghibur, ketika Allah telah mendengar doa Yesus Kristus untuk memelihara kita, tidaklah membuat kita menjadi sombong di dalam iman. Tapi lawatan Allah, pemeliharaan Allah, kita lihat itu sebagai sebuah karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, dan karenanya hidup kita akan senantiasa diliputi oleh sukacita, diliputi oleh pengharapan yang tidak terputus. Maka iman, pengharapan, dan percaya kita akan semakin kokoh dan semakin kuat di dalam kasih yang Allah nyatakan, anugerah yang Allah nyatakan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Pada saat ini, jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kepada jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening gereja, GKI Sutopo, Bajem Curug, dan Pos 3 Raksa, sesuai dengan nomor rekening yang tertera di warta jemaat, atau dapat dikumpulkan dalam amplop dan akan dapat diserahkan pada saat kita bisa beribadah bersama di gereja. Nats persembahan pada saat ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari PKJ 147 bait pertama sampai dengan ketiga. Di sini aku bawa. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan.
menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara-saudara jemaat diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menaikkan doa persembahan dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah melawat kami di tengah-tengah keterpisahan kami, di mana kami harus berdiam di rumah kami masing-masing. Kami berbahagia dan juga senantiasa mengucapkan syukur karena lawatan Allah dan doa Kristus untuk kami. Tuhan pelihara dan Tuhan menjadikan kami sama. Ya Bapa, mampukan kami untuk tidak terlena dengan sukacita, dengan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kami di tengah-tengah keterpisahan kami karena situasi dan kondisi pandemi virus COVID-19 yang belum hilang sampai dengan saat ini. Tetapi justru lawatan yang kami terima, lawatan Allah kepada kami semakin menguatkan iman, pengharapan, dan percaya kami bahwa di dalam keterpisahan kami dengan masyarakat, dengan lingkungan, bahkan ketika kami harus beribadah di rumah, ada keterpisahan kami dengan jemaat, tetapi Tuhan boleh menyatukan kami melalui teknologi informatika. Ajarlah kami semua untuk tidak memandang rendah satu dengan yang lain. Karena kami menyadari juga ya Bapa bahwa tidak semua jemaat Tuhan yang memiliki dan sanggup memakai teknologi informasi, memakai media sosial untuk turut beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Karena keterbatasan dan ketidakmampuan itu. Kami yakin dan percaya. Mereka juga Tuhan lawat. Mereka juga akan Tuhan pelihara. Kami menyadari ya Bapa, dalam keterbatasan kami pada saat ini, dalam ketakutan kami, dalam kecemasan kami seolah-olah harus berjalan sendiri. Tetapi Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan akan menjaga kami, bahwa Tuhan akan memelihara kami. Kami juga boleh bersyukur ya Bapa, kalau pada saat ini, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas anugerah, atas berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Mampukanlah majelis jemaat yang akan mengelola persembahan yang telah terkumpul ini bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami.
Untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Mei. Untuk jemaat Tuhan juga yang berulang tahun dari tanggal 24 Mei sampai tanggal 26. Tuhan telah menambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Biarlah mereka boleh bertambah dewasa bukan dalam urut waktu dan usia, tetapi juga dalam iman dan percaya mereka. Demikian juga ya Bapak untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, atau seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah masing-masing, wilayah 1 dan 2, wilayah 4, wilayah BCI, wilayah Simone, wilayah Cipondoh, wilayah Jiak, juga wilayah kota. Demikian juga bakal jemaat Curug dan pos jemaat 3 Raksa. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang sedang sakit maupun yang di dalam proses pemulihan, hanya ke dalam kuasa dan pengasihan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, secara khusus kami memohon penyertaan dan campur tangan Tuhan untuk seluruh keluarga korban virus corona. Kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk para tenaga medis yang harus berhadapan langsung dengan virus corona ketika mereka harus merawat, ketika mereka harus menyembuhkan melalui obat-obat yang ada pada rumah sakit masing-masing, untuk seluruh masyarakat yang terkena virus corona ini. Secara khusus juga ya Bapak, kami memohon campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk Bapak Yusak Ismanto sebagai tenaga pekerja gereja TPG Sinode Wilayah Jawa Barat yang saat ini juga sedang sakit dan di dalam proses pemulihannya. Kami serahkan Bapak Yusak Ismanto hanya ke dalam kuasa dan pengasihan Tuhan saja. Demikian juga halnya ya Bapak untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam iman, pergumulan-pergumulan di dalam masalah pendidikan, pergumulan-pergumulan jemaat dalam mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik seturut dengan waktu Tuhan saja. Demikian juga halnya ya Bapak untuk seluruh aktivitas pelayanan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug, dan pos jemaat 3 Raksa. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa dan pengasihan Tuhan saja. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama dan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Masukilah kehidupan kita di minggu yang baru ini dengan penuh sukacita, karena Allah telah melawat saudara-saudara dan saya. Kristus telah berdoa untuk saudara-saudara dan saya. Karena itu, tetaplah berpengharapan kepadanya. Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari kegiatan peribadatan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara akan kembali melakukan aktivitas-aktivitas di rumah masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, masukilah minggu yang baru dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Kami Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Matis Jeff Sartian yang telah melayani kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia, song leader dan organis. Karena Tuhan memberkati kita juga. Yang akhirnya, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.